Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita tentang penginderaan jauh. Jadi kalau kemarin kita banyak sekali membahas tentang hal-hal teknis ya, tentang bagaimana cara kita mempersiapkan data sebelum bisa dipakai ya, bagaimana cara melakukan, bagaimana cara menerapkan beberapa proses penting sebelum data itu bisa dipergunakan. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit saja tentang kesepadanan antara skala dan resolusi spasial. Jadi ini semacam uh, tambahan saja, tetapi saya kira materi ini sangat penting supaya nanti di akhir ketika Anda mengambil tugas akhir atau kerja praktek dan sebagainya itu, Anda tidak menggunakan data yang salah untuk memproduksi skala yang diminta. Atau sebaliknya, Anda memproduksi skala yang keliru, padahal resolusi spasialnya sudah ditentukan, gitu ya. Jadi kira-kira tujuan dari materi ini hanya itu. Jadi kalau misalkan sudah ditentukan skalanya, maka saya harus menggunakan citra satelit resolusi berapa. Atau mungkin dibalik, jika saya punya data citra satelit resolusi sekian, maka skala maksimum yang bisa saya hasilkan dari citra itu berapa. Nah, kira-kira itu saja. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, ini saya ambil dari tulisannya Pak Laju Gandarum, jadi bahwa tingkat kedalaman informasi sebuah data, ya data spasial itu sangat tergantung sekali dengan resolusinya. Ya, jadi kalau kita lihat misalkan di sini, dua data ini adalah dua data yang sebenarnya tentang objek yang sama, tentang lapangan terbang di Sabang, Aceh. Tapi sumber satelitnya itu berbeda. Yang kiri itu menggunakan Landsat TM, ini Landsat 7, kemudian yang kanan itu menggunakan Iconos dengan resolusi 4 meter. Jadi yang kiri itu resolusinya 30 meter, yang kanannya itu resolusinya 4 meter. Jadi walaupun objeknya sama, kedalaman informasi yang bisa kita dapatkan dari dua buah data yang resolusi spasialnya berbeda itu pasti jelas berbeda. Jadi yang kiri itu kabur, kemudian beberapa detail itu tidak terlihat gitu ya, sementara yang kanan lebih mudah untuk dikenali baik secara bentuk maupun detail informasinya. Nah, informasi seperti ini kita perlukan ketika kita misalkan nanti akan membuat data dengan skala tertentu. Tentunya dengan sumber data dengan resolusi berbeda, maka skala yang bisa kita hasilkan juga akan berbeda. Nah, secara umum ada teori yang mengatur tentang hubungan antara skala dan resolusi spasial, dan teori ini sangat terkenal ya. Sangat terkenal ini oleh Waldo Tobler ya. Ini beliau adalah kartografer analitik ya, Profesor Emeritus di University of California Santa Barbara. Cuman tadi saya cek beliau sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018 ya. Jadi beliau punya teori. Nah, teori ini juga dipakai di banyak tempat. Saya tadi sempat mencari pembanding dari teori ini. Ada nggak sebuah teori yang ngalahin teori ini gitu ya? Ternyata nggak ketemu ya. Ternyata nggak ketemu. Jadi sementara kita menggunakan teori ini walaupun sudah sangat tua, 1987. Jadi aturannya itu adalah divide the denominator of the map scale by 1000 to get the detectable size in meters. The resolution is one half of this amount. Jadi bagi bilangan penyebut skala peta dengan 1000 untuk mendapatkan ukuran yang dapat dilihat dalam meter ya. Resolusinya adalah setengah dari hasil pembagian tersebut. Resolusinya adalah setengah dari hasil pembagian tersebut. Jadi teorinya sederhana sekali sebenarnya. Jadi kalau kita memiliki bilangan, memiliki skala, maka penyebutnya atau yang di bawah itu misalkan A dibagi B, maka B-nya itu nanti tinggal kita bagi ya, kita bagi dengan 1000. Kemudian hasil baginya itu kita kali dengan setengah, dengan 0,5.
Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini kira-kira modelnya seperti ini. Jadi jika skala sama dengan A dibagi B, misalkan 1:1000, misalkan A-nya 1, B-nya itu 1000, B-nya ini adalah pembilang ya, penyebutnya, maka resolusi spasial, misalkan kita definisikan sebagai RS, itu sama dengan B/1000 kali 0,5. B/1000 kali 0,5. Atau kita sederhanakan saja menjadi B/2000. B/2000. Jadi kalau kita punya resolusi, punya skala ya 1:1000, misalkan 1:1000, maka resolusi spasialnya itu adalah 1000 dibagi 2000 atau setengah. Resolusi spasialnya adalah setengah, dan satuannya ini adalah meter. Kemudian kalau kita balik gitu ya, bilangan pembagi skala itu sama dengan resolusi citra dalam meter kali 2000. Kali 2000. Sebenarnya ini kali 1000 kali 2. Supaya lebih singkat kali 2000 saja. Jadi kalau kita ingin mencari bilangan pembagi skalanya itu, maka itu sama dengan resolusi spasial dalam meter kali 2000. Jadi misalkan kita punya resolusi spasialnya 1000, misalkan tadi ya, resolusi spasialnya misalkan setengah meter gitu ya, kita kali dengan 2000, maka bilangan skalanya itu adalah berapa tadi? Ini misalkan 0,5 kali 2000 maka 1000. Jadi skalanya berarti menjadi 1:1000. Di belakang saya ini adalah ada daftar yang sebelah kiri ini adalah berasal dari teori beliau. Kemudian kanan ini Pak Laju mencoba untuk membuat ya, merekap beberapa satelit, citra satelit yang ada saat ini. Kira-kira dia masuk mana? Contoh misalkan yang pertama, misalkan kalau skala petanya adalah 1:1000, maka resolusi spasialnya itu adalah setengah. Nah, di sini kolom yang kedua ini menarik. Ini kolom yang kedua ini kalau kita perhatikan, ini adalah terdeteksi dalam meter karena dia punya asumsi. Jadi asumsinya tahun 87 itu belum ada teknologi digital ya. Jadi semua versi cetak. Asumsinya itu adalah bahwa mata kita itu hanya bisa melihat ya, melihat ukuran minimum itu 1 mm. Ya, jadi kalau di kertas itu ya, itu paling kecil itu 1 mm aja yang bisa kita lihat, nggak bisa ngelihat setengah milimeter. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, maka kita perhatikan di sini bilangan terdeteksinya itu adalah setengah milimeter kali 1000. Setengah milimeter kali 1000, jadi 1 meter untuk skala banding 1:1000. Kemudian resolusi citranya berarti yang tadi ya, kali 0,5 ya, itu menjadi 0,5. Ini kira-kira kita bisa menggunakan QuickBird Panchromatic yang resolusi spasialnya 0,6 meter, atau WorldView 2 yang resolusi spasialnya 0,5 meter, atau GeoEye 1 yang resolusi panchromaticnya 0,4. Nah, begitu juga dengan skala yang lain, misalkan di sini skala 1:2000 ya. 1:2000 terdeteksi dalam meternya itu 2 ya. 1 mm kali 2000 itu sama dengan 2 meter. Kemudian resolusi citranya itu adalah setengah kali 2000 itu adalah 1 meter. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan Iconos yang memiliki panchromatic 1 meter, GeoEye 1,65 meter untuk multispektralnya, kemudian WorldView 2 multispektralnya 1,8. Nah, kira-kira yang dekat seperti itu. Kemudian skala 1:5000 itu adalah yang terdeteksi dalam meter itu adalah 5 meter. Jadi 1 mm kali 1:5000. Sehingga resolusi citranya itu 2,5 meter. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita misalkan memiliki ingin memproduksi skala 1:100.000, yang paling bawah ini, maka resolusi citra yang kita butuhkan itu adalah setengah dari 100.000 atau 50 meter. 50 meter. Ini juga bisa kita balik. Jadi idenya bisa kita balik. Jadi kadang kita sudah punya citranya. Jadi kadang kita sudah punya citranya, kemudian kita ingin mendapatkan skala
maksimumnya berapa. Jadi di kolom kedua ini misalkan kalau saya punya citra resolusi spasialnya 0,5 meter, maka saya bisa mengenerate sebuah peta yang skalanya maksimum berapa? 1:1000. Jadi saya nggak boleh bikin 1:500, ya, karena maksimum 1:1000. Kalau resolusi citranya 1 meter, saya bisa bikin 1:2000. Begitu seterusnya. Contoh misalkan, kalau Landsat saya punya 30 meter untuk yang multispektralnya, maka Landsat itu hanya bisa dipakai untuk mengenerate peta dengan skala maksimum 1:60.000. Oke, seperti itu ya. Idenya sebenarnya seperti itu. Jadi sederhana sekali, seperti ini. Tetapi perlu Anda perhatikan bagian berikut. Oke, ini adalah bagian yang saya kira cukup penting ya, cukup penting. Saya mencoba mencari ya, kira-kira apa namanya teori tadi itu bisa tidak dipakai untuk memproduksi peta dasar ya, dan ternyata tidak bisa ya. Kita tidak bisa menggunakan data-data tadi itu dengan teori tadi itu untuk memproduksi peta dasar, tapi untuk memproduksi peta tematik, oke lah, kita bisa membuat itu. Ini adalah perbandingannya. Jadi yang kanan ini adalah sumbernya ini dari Badan Informasi Geospasial. Jadi ini adalah panduan untuk pembuatan peta RDTR, rencana detail tata ruang pada skala 1:5000. Di sana sudah ada beberapa aturan yang mengikat, yang kalau kita perhatikan berbeda dengan aturan yang ada, yang berbeda dengan apa namanya teori yang ada, teori Tobler. Jadi sebagai contoh di sini untuk yang 5000. Jadi yang 5000 kebetulan karena RDTR-nya ini 5000, itu di aturannya sudah ada sehingga kita bisa bandingkan. Jadi resolusi citra optis di Tobler itu 2,5 meter untuk 1:5000. Dia setengah dari 5000 kan ya. Sementara kalau kita merujuk di apa namanya panduan pembuatan peta dasar untuk pembuatan RDTR, itu resolusi citra optisnya itu adalah 0,65 cm. Nah, 0,65 cm. Jadi ini jauh banget. Jadi kalau kita bandingkan 2,5 menjadi 0,5. Dan ini konsekuensinya banyak sekali. Jadi kalau yang misalkan kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan yang 5000 ini dia udah bisa menggunakan Formosat di sini atau ALOS ya. ALOS 2,5 meter untuk yang 1:5000. Tetapi karena ketika kita ingin menggunakan ingin membuat peta dasar skala 1:5000, maka ternyata ALOS 2,5 meter ini nggak bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai itu justru WorldView, WorldView 2, WorldView 3 yang setengah meter atau ada yang 0,23 meter, kemudian GeoEye ya 0,4 meter. Nah ini konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan diminta untuk membuat peta dasar sebagai bagian pekerjaan dari untuk RDTR gitu ya, skalanya harus kita cek, skalanya 1:5000 biasanya, walaupun bisa juga 1:1000. Jadi skalanya begitu skalanya 1:5000, maka dia harus mengikuti aturan ini. Dan untuk yang 1:1000 itu nggak bisa, tidak sampai saat ini tidak bisa menggunakan citra satelit, tidak bisa menggunakan citra satelit. Oke, seperti itu ya. Jadi bahwa di sini untuk yang bagian kedua, resolusi citra optis di panduannya BIG itu adalah 0,5 meter. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di penyiapan data dasar, bagian 1.1, citra satelit resolusi. Spesifikasi citra satelit yang dapat digunakan untuk pembuatan peta dasar RDTR itu adalah 0,65 meter. Jadi citra resolusi tinggi yang digunakan memiliki resolusi spasial lebih baik dari lebih kecil sama dengan 0,65 meter. Artinya kalau kita punya setengah meter oke. Tetapi kalau kita punya lebih besar dari ini ya 0,7 misalkan ya, itu kita nggak bisa pakai, atau 2 meter misalkan nggak bisa kita pakai. Kemudian bagian kedua, ini mohon maaf ada kesalahan, ini harusnya optisnya dihapus. Bagaimana dengan DEM ya? Bagaimana dengan DEM? Jadi kalau kita sudah punya peta dasar ya, karena di peta dasar itu salah satu informasinya itu adalah tentang hypsografi ya. Jadi data-data ketinggian di sana.
kita juga misalkan nanti akan membuat kontur dari sana, maka pemilihan resolusi DEM-nya ini menjadi penting. Jadi ini adalah satu paket. Jadi begitu resolusi citranya itu 0,65, maka nanti resolusi DEM-nya itu lebih kecil atau sama dengan 20 kali dari resolusi citra yang digunakan. Jadi kita bisa tinggal kalikan saja ini, sekitar berapa ini? 1,2 kali 22, berapa dia? Oke, dia lebih kecil atau sama dengan 20 kali dari resolusi citra yang digunakan. Sumbernya seperti ini. Jadi referensinya seperti ini. Memiliki resolusi spasial lebih kecil atau sama dengan 20 kali dari resolusi citra yang digunakan. Nah, dalam hal keterbatasan data DEM di BIG, maka dapat digunakan data DEM lain yang tersedia, tetapi tidak boleh terlalu jauh. Jadi kalau kita perhatikan ini kan sekitar 12 ya. 13 ya, sekitar 13 ya. Ini sekitar 13 meter ya. Ini sekitar 13 meter. Jadi kalau kita gunakan data DEM, saat ini sudah banyak sekali DEM yang lebih kecil dari 12,5 meter. Jadi waktu aturan ini dibuat di sekitar 2014 ya, itu yang paling bagus itu sekitar 12,5 meter. Sekarang sudah ada yang lebih bagus di bawah 10 meter ya, 8,5 meter dan sebagainya. Sehingga dengan ketersediaan data yang lebih baik tadi itu, maka DEM yang digunakan itu adalah DEM yang 8,5 meter tadi. Oke, ini adalah beberapa bahan bacaan, nanti Anda bisa cek ya. Spesifikasi, terutama yang paling bawah, ini spesifikasi teknis peta dasar, dan untuk pembuatan rencana detail tata ruang, ini sangat menarik. Mungkin minggu depan kita akan bahas khusus, karena ini terkait dengan ortorektifikasi juga. Jadi bagaimana kita menyiapkan data kita secara geometrisnya. Jadi kita nggak bisa melakukan koreksi geometris dengan cara yang biasa. Kita memerlukan ortorektifikasi yang melibatkan tidak hanya citra satelitnya saja, kemudian kumpulan GCP dan ICP, tapi juga kita memerlukan DEM, Digital Elevation Model, untuk memproses citra tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi.